Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Cuaca di luar kurang begitu bagus, Bapak Ibu Saudara. Hujan turun dan sekali-kali kita dengar suara halilintar menyambar, dan sekali-kali juga ada kilat menyambar dari sana ke sini. Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat hujan seperti ini, tentu kegiatan kita sedikit terganggu. Mau keluar juga susah karena turun hujan. Cuaca di luar juga cukup gelap, yang membuat kita sedikit tidak nyaman karena kita kurang bisa beraktivitas. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mengangkat satu tema, yaitu ada pelangi sehabis hujan. Apabila hujan nanti berhenti, akan tampak oleh kita sebuah pelangi yang begitu indah. Tema ini saya ambil dari Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan 14. Saya bacakan untuk saudara. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, di ayat 10 dikatakan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu, kata Tuhan, kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, bangsa Israel dibuang ke Babel karena bangsa ini melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Selama dalam pembuangan yaitu 70 tahun, bangsa Israel mungkin merasa sudah tidak ada lagi harapan karena dia di dalam pembuangan. Mungkin dia merasa sudah tidak ada lagi masa depan. Bapak Ibu Saudara kasih, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk mari kita melihat kepada diri kita. Saat ini mungkin kita sedang merasa hidup seperti bangsa Israel. Seperti bangsa Israel yang di dalam pembuangan. Kita mungkin merasa kita sudah tidak punya masa depan. Atau kita mungkin merasa tidak jelas kemana arah hidup kita. Dan berbagai masalah yang membuat kita tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita melihat kepada diri kita. Apa yang sedang kita hadapi saat ini? Apakah kita seperti bangsa Israel yang sedang dibuang ke Babel? Apakah kita merasa masa depan kita sudah tidak cerah lagi? Masa depan kita sudah tidak jelas? Dan kita tidak mau atau kita tidak tahu mau kemana hidup kita nanti. Ini saya ibaratkan sedang hujan. Bapak Ibu Saudara kasih, tapi meskipun bangsa Israel melakukan pelanggaran, meskipun bangsa Israel dibuang ke Babel, tetapi firman Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberi masa depan dan harapan kepada bangsa Israel.
Bapak Ibu Saudara kasih, begitu juga dengan kita. Meskipun banyak dosa yang kita lakukan, meskipun banyak pelanggaran dosa yang kita lakukan, Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk kita kembali kepadanya. Tuhan masih memberikan kepada kita masa depan dan harapan. Kita lihat di ayat 11. Di ayat 11 firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan sudah merancang bagi kita, Bapak Ibu Saudara kasih. Tuhan sudah merancang masa depan kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan sudah merancang. Lalu disitu katakan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara kasih, meskipun kita sudah melakukan dosa, meskipun kita sudah membuat pelanggaran terhadap firman Tuhan, pada saat kita bertobat, pada saat kita mau kembali kepada Tuhan, Tuhan tetap memberikan kita masa depan dan memberikan harapan. Pelangi yang indah menanti kita setelah hujan. Bagaimana caranya supaya kita mempunyai masa depan yang baik, masa depan yang cerah, dan kita punya harapan kepada Tuhan? Caranya adalah berseru, datang, dan berdoa. Bagaimana cara kita berseru? Bagaimana cara kita datang dan berdoa? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat kita berseru, pada saat kita datang, pada saat kita berdoa, berdoalah dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah. Tidak di mulutnya berdoa, hatinya entah kemana. Mulut dan hati berdoa, pikirannya entah kemana. Berdoalah dengan segenap hati. Yang kedua, Bapak Ibu, berdoalah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih, saya mau berkata kepada Bapak Ibu, pada saat kita berdoa, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, agar kita punya masa depan yang cerah, dan kita mempunyai harapan di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa melihat pelangi sesudah hujan itu berhenti. Yang paling penting Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat hujan, pada saat kita merasa masa depan kita suram, pada saat kita merasa masa depan kita tidak menentu, jangan sekali-kali kita berpaling dari Tuhan. Jangan kita mencari Tuhan-Tuhan lain. Hanya Tuhanlah andalan kita, hanya kepadanyalah kita menaruhkan harapan. Bapak Ibu Saudara kasih, meskipun kita sudah melakukan semuanya itu, persoalan tidak dengan serta-merta hilang. Bapak Ibu Saudara kasih, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat dari Lukas 17. Lukas 17 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ke-19. Kita buka kitab suci kita ayat yang Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-19. Judul perikopnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Orang kusta ini, Bapak Ibu Saudara kasih, dia sudah melihat Yesus. Dia tidak mendekat, dia berdiri dari jarak yang agak jauh. Dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang yang sakit kusta ini memohon kepada Yesus tentu dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Lalu ia memandang mereka dan berkata, lihat, Yesus memandang orang-orang kusta itu dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Yesus berkata kepada mereka agar mereka memperlihatkan dirinya kepada imam. Kenapa? Karena hanya imam yang berhak menentukan orang ini sudah tahir atau belum. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara kasih, pada saat Yesus berkata seperti itu, apakah 10 orang kusta ini sudah tahir?
Jawabannya belum. Karena di ayat di bagian berikutnya dikatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahdir. Setelah Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang yang sakit kusta, pergilah dan perlihatkanlah kepada para imam, penyakit kusta mereka belum sembuh. Di dalam perjalanan itulah penyakitnya sembuh. Oleh karena itu pada saat kita memohon kepada Tuhan, pada saat kita meminta kepada Tuhan, bukan berarti pada saat itu juga persoalan kita hilang. Bukan pada saat itu juga hujan berhenti. Bapak Ibu sekasih, saya ajak kembali ke Yeremia. Kita kembali ke Yeremia ayat yang ke-14. Yeremia 29 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Artinya apa? Pada saat kita berseru kepada Tuhan, pada saat kita meminta kepada Tuhan, pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan kembalikan kita, akan memulihkan keadaan kita, dan kembalikan kita seperti semula. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan penuh harapan. Bapak Ibu Saudara terkasih yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjanjikan pelangi setelah hujan. Tuhan menjanjikan sesuatu yang indah setelah kita selesai dari persoalan-persoalan kita. Tuhan menjanjikan satu pemulihan setelah pembuangan. Saat ini apa yang sedang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rasakan? Mungkin saat ini hujan tengah menimpa Bapak, Ibu. Mungkin saat ini ada persoalan-persoalan yang sedang menimpa Bapak, Ibu, saudara terkasih. Percayalah, hujan pasti berhenti. Percayalah, hujan pasti reda. Dan Tuhan saat ini sedang menjanjikan pemulihan. Dan Tuhan saat ini sedang menjanjikan pelangi setelah hujan ini berhenti. Asal kita mau berseru kepada Tuhan, asal kita mau datang kepada Tuhan, asal kita mau berdoa kepada Tuhan dengan segenap hati, tulus, sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan hanya fokus kepada Tuhan. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekasih, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Dan mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan supaya hujan ini berhenti. Supaya persoalan kita, masalah kita selesai. Dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat melihat pelangi yang begitu indah setelah hujan ini berhenti. Mari Bapak Ibu Saudara kasih, kita siapkan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, segala pujian, syukur, hormat kami haturkan kehadirat-Mu, ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Karena Engkau senantiasa menuntun kami. Engkau senantiasa membimbing kami dan Engkau senantiasa memberkati kami. Khususnya sepanjang satu hari ini ya Tuhan. Sejak kami bangun pagi hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Dan terima kasih kalau hari ini kami juga menerima satu janji-Mu. Bahwa Engkau akan memberikan pelangi yang indah setelah hujan. Kalau saat ini Tuhan di dalam diri kami ada hujan. Kalau saat ini Tuhan di dalam diri kami sedang dalam masa pembuangan. Kalau saat ini di dalam diri kami ya Tuhan, masa depan kami tampak suram. Tidak ada masa depan yang cerah. Dan tidak ada harapan. Hari ini kami mohon kepadamu ya Tuhan. Biarlah janji-Mu digenapi saat ini. Sehingga kami dapat melihat pelangi setelah hujan. Sehingga kami Engkau pulihkan dari persoalan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat kami datang kepadamu, di saat kami meminta kepadamu, Engkau memenuhi permohonan kami. Dan saat ini Tuhan,
Biarlah kiranya kami melihat pelangi yang begitu indah. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.